Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bayan wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi il fadli wal irfan amma ba'du. Yang terhormat guru-guru besar, kiai-kiai, para alim ulama, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang muliakan yang bahagia, dan tidak lupa membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam, surah Al-Maidah ayat yang ke-22. Zaman dulu Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Sebagian kaumnya mereka berkata, "Wahai Musa, sungguhnya di dalam negeri itu ada orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, mencaya kami akan masuk." Nah, zaman dulu Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya itu, sebagian kaumnya itu mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang yang sangat kuat." Nah, adalah yang sangat kuat dan kejam. Nah, sebagian anak kaumnya itu tidak berani masuk di pintu gerbang Palestina. Nah, tidak berani masuk kan, karena takut. Badannya sama, badannya juga ibaratnya badannya besar juga kan. Orang-orang zaman dulu kan, orang-orang Arab itu sebenarnya kebanyakan badannya besar, tinggi. Nah, kalau kaumnya banyak kan, sebenarnya dikeroyok kan pasti mati juga kan. Nah, dikeroyok pasti mati. Nah, karena mereka sebagian kaumnya takut mati. Nah, sebagian takut mati, tidak berani masuk di pintu gerbang Palestina. Nah, seperti itu sebagian kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sudah keluar dari sana, katanya mereka sudah keluarlah dari kota lah, itu baru mereka mau masuk. Nah, itu seperti itulah. Nah, seperti itu tidak mau masuk karena ada yang kuat, badan yang kuat, sangat kuat dan kejam. Nah, seperti itu. Seperti zaman dulu kan, seperti itu. Zaman sekarang saudara kita Palestina. Nah, zaman sekarang saudara kita Palestina dan Israel berperang melawan Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bersama tentaranya dan suku-suku mereka sudah berkuasa di Palestina, berkuasa di jalur Gaza Palestina. Nah, sudah berkuasa di sana. Mereka membongkar rumah mereka di Palestina. Dari kota Palestina dibongkar paksa. Anak-anak kecil dilarang minta mengambil tanaman lah. Nah, itu sudah sangat kejam. Orang yang tidak punya senjata dibom, masjid-masjid dibom, tempat ibadah orang Islam dibom, gedung-gedung sekolahan dibom. Nah, itu sangat kejam. Nah, sangat kejam. Nah, mereka memang kuat-kuat. Nah, tentaranya mereka memang kuat-kuat. Nah, mereka sangat kejam, dan mereka sudah mau menguasai di jalur Gaza Palestina. Nah, sebenarnya yang mau membantu saudara kita yang membantu Palestina adalah dari orang Arab, Turki, Yaman. Nah, itu mereka itu adalah sangat kuat dan sangatlah kuat. Mereka itu sangatlah kuat. Nah, mereka sangatlah kuat. Tentara punya banyak duit. Nah, sebenarnya yang kuat-kuat tentara banyak kan, senjata ada, senjata tempur, tank ada juga. Mengapa mereka takut melawan orang-orang Israel?
Benyamin Netanyahu bersama tentaranya dan sekutu-sekutunya. Mereka kan bersedia juga makan nasi, minum air putih, ya. Nah, seperti itu. Mengapa harus takut sama orang-orang Israel? Benyamin Netanyahu bersama sekutu-sekutunya. Nah, sebenarnya harus diusir dari Palestina agar tidak membangun tempat ibadah. Nah, nanti kebanyakan di sana kalau membangun tempat ibadah, nanti kebanyakannya umat manusia banyak yang sesat mengikuti jejaknya orang-orang Israel, Benyamin Netanyahu dan sekutu-sekutunya. Nah, lebih baik diusir. Yang kuat yang mau membantu saudara kita Palestina itu adalah Iran, Lebanon, dari tentara dari Indonesia, tiga yang mau membantu. Nah, tiga yang mau membantu. Semoga saudara kita dari Palestina bisa merdeka dan orang-orang Israel bisa terusir. Bantuan dari Iran, dari Lebanon, dari Indonesia. Semoga tidak ada lagi orang-orang Israel di kota Palestina. Di kota Palestina lah, semoga tetap terusir lah. Nah, itulah. Nah, ambil cerita singkatnya saja. Nah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula hatta yarju minha fa inna dailun." Artinya mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Niscaya kami akan masuk." Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Gerbanglah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Zaman dulu dua orang laki-laki yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka yang berdua itu, terbelah melalui pintu gerbang itu negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Nah, dua laki-laki ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berani melawan orang-orang yang kuat dan kejam. Akhirnya menang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menang mereka cuma berdua. Nah, sebagian kan takut mundur. Nah, seperti itu, takut matilah seperti itu. Nah, negeri zaman sekarang yang berani melawan melawan Israel, Iran, Lebanon. Nah, dua negara dan dari Indonesia, tiga negara lah yang berani melawan orang Israel, Benyamin Netanyahu dan sekutu-sekutunya. Dua negara ditambah satu, ya tiga negara. Nah, yang tidak berani dan takut mati itu adalah dari Arab, Turki, Yaman. Nah, itu takut mati. Mereka memang orang beriman juga, banyak kan Habib Timur Tengah itu, Habib kekasih Allah, banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah juga. Nah, tapi sebagiannya takut mati. Nah, mungkin dia takut mati karena dia takut habis hartanya, takut istrinya terbunuh oleh bom. Nah, seperti itulah. Anak-anaknya kan banyak juga, warisannya, duitnya banyaknya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kan mati itu di tangan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Allah. Nah, ambillah contoh sejarah Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang.
katanya Bung Karno, kalau ingin berperang maka mengucapkanlah takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, seperti itu. Nah, takbir besarkanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali, insya Allah kita akan selamat. Jangan takut mati. Kita, agama Islam itu adalah kebenaran, petunjuk jalan yang lurus. Nah, kebenaran, petunjuk jalan yang lurus. Janganlah takut mati. Janganlah takut kepada orang-orang Israel, Perdana Menteri dan sekutu-sekutunya. Lebih baik mereka mati semuanya terusir dari Palestina. Nah, jangan sampai ada di kota Palestina lah membangun tempat ibadah, nanti semua umat manusia di sana sesat. Nah, banyak mengikuti ajaran mereka. Nah, lebih baik diusir di sana. Janganlah takut mati kepada orang Timur Tengah kan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah. Mengapa harus takut mati? Nah, kalau berani artinya mati syahid. Nah, mati syahid. Allah Maha Pengampun apabila mau melawan orang-orang Israel kan seperti itu. Nah, apabila mereka tidak mau, udah terserah, nggak apa-apa. Yang penting aku menyampaikan firman Allah. Nah, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Maidah. Al-Firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladina ya'abuna an amallahu alaihi mada qulu alaihimul bab fa idza dakhultumuhu fa innakum galibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-22 sampai ke-23. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.